6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Operasi keselamatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas. Reklamasi yang untuk akses jalan itu sekitar kemarin sudah sekitar 10 miliar. Saudara, selamat pagi dari Jalan Limbowolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau mulai melaksanakan operasi keselamatan ANOA 2026 hingga 15 Februari mendatang. Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bau-Bau mengusulkan anggaran sebesar 10 miliar rupiah untuk reklamasi laut. Reklamasi ini untuk akses jalan keluar kendaraan pengangkut kontainer. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya tanggal 3 Februari 2026 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Polres Bau-Bau mulai melaksanakan operasi keselamatan ANOA 2026 hingga 15 Februari mendatang. Terkait hal ini, Wawode Nurliani menurunkan laporannya. Operasi keselamatan ANOA 2026 di wilayah hukum Polres Bau-Bau resmi dimulai. Operasi ini akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai 2 hingga 15 Februari 2026 dan digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Dimulainya operasi tersebut ditandai dengan pelaksanaan apel gelar pasukan yang berlangsung di Mako Polres Bau-Bau Senin 2 Februari. Operasi keselamatan ANOA merupakan upaya cipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltib Karlantas menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kasat Lantas Polres Bau-Bau Ibtu Andi Burhanuddin menegaskan pihaknya akan melakukan penindakan berupa tilang baik secara manual maupun tilang elektronik, terutama terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas di jalan raya. Sebab kata Kasat, tujuan operasi ini untuk mewujudkan situasi Kamseltib Carlantas yang aman dan kondusif, menurunkan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas, sekaligus menekan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Jadi saya sampaikan untuk kegiatan operasi keselamatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas, menjaga keselamatan kita bersama. Jadi nanti kita lihat di lapangan, kalau memang berpotensi menimbulkan kecelakaan, membahayakan nyawa orang lain, itu bisa kita lakukan penindakan. Lanjut Kasat, meski mengedepankan penegakan hukum, personil di lapangan tetap mengutamakan pendekatan persuasif dan edukatif melalui upaya pencegahan, peningkatan kesadaran, serta perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Dalam pelaksanaannya, operasi keselamatan ANOA 2026 di Bau-Bau memiliki 12 sasaran prioritas, yakni pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan sabuk pengaman, penggunaan knalpot tidak sesuai standar, pengendara di bawah umur, berkendara di bawah pengaruh alkohol atau mabuk, kendaraan melebihi muatan, berboncengan lebih dari satu orang, melawan arus lalu lintas, aksi balap liar, serta penggunaan plat nomor khusus palsu. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Saudara, perkembangan harga berbagai komoditas di Kota Bau-Bau pada Januari 2026 secara umum menunjukkan tren kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Bau-Bau yang dirilis pada 2 Februari 2026, terjadi inflasi tahunan sebesar 4,92%. Angka ini juga mencerminkan kenaikan indeks harga konsumen dari 105,83 pada Januari 2025 menjadi 111,04 pada Januari 2026. Adapun Kepala BPS Bau-Bau, Tuedi Martinus Laiko juga menyebutkan bahwa tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahunan kalender masing-masing berada di angka 0,9%. Kenaikan harga ini didorong oleh naiknya 9 kelompok pengeluaran dengan lonjakan tertinggi terjadi pada sektor perumahan, air, listrik, dan juga bahan bakar rumah tangga yang juga mencapai 12,65% dan juga disusul oleh sektor perawatan pribadi maupun juga kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau.
Beberapa komunitas utama yang juga memberikan sumbangan besar terhadap inflasi tahunan antara lain yaitu tarif listrik, emas perhiasan, beras dan juga berbagai jenis ikan seperti ikan layang, ikan selar maupun juga ikan cakalang. Selain itu kenaikan harga mobil dan juga upah tukang juga turut mempengaruhi kondisi ekonomi di lapangan. Namun di tengah kenaikan tersebut, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga atau juga deflasi. Di antaranya adalah tarif angkutan udara, tomat, cabai merah, angkutan laut, telepon seluler maupun juga bensin. Untuk periode bulan dari Desember ke Januari, fluktuasi harga ikan laut dan juga emas perhiasan masih juga menjadi penyumbang utama inflasi. Sementara itu kelompok transportasi dan juga informasi, komunikasi maupun juga jasa keuangan ini tercatat sebagai sektor yang juga membantu kenaikan laju inflasi dengan juga memberikan sumbangan deflasi pada awal tahun ini. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bau-Bau mengusulkan anggaran sebesar 10 miliar rupiah untuk reklamasi laut. Reklamasi ini juga untuk akses jalan keluar kendaraan pengangkut kontainer guna juga mengurangi kepadatan kendaraan maupun juga mendukung kegiatan ekspor di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Terkait hal ini Afriansa melaporkan. Reklamasi yang untuk akses jalan itu sekitar kemarin sudah sekitar 10 miliar. Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau mengusulkan anggaran sebesar 10 miliar rupiah untuk reklamasi lahan. Reklamasi ini direncanakan pada lahan berukuran 10 x 60 meter persegi. Lahan tersebut berada di kawasan Pelabuhan Feri Batulo, tepatnya di dekat Talut Masjid. Area ini diproyeksikan menjadi akses jalan keluar kendaraan pengangkut kontainer. Kepala KSOP Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan reklamasi dibutuhkan untuk mengurai kepadatan arus kendaraan yang selama ini masih melalui satu pintu, terutama saat pelayanan kapal penumpang pada momen angkutan Lebaran dan Natal Tahun Baru. Ya, kami sudah laporkan ke pimpinan kami di pusat untuk pembiayaan itu terkait dengan rencana reklamasi untuk akses jalan untuk pintu keluar kontainer itu. Reklamasi yang untuk akses jalan itu sekitar kemarin sudah sekitar 10 miliar itu. Tahir menjelaskan, lahan yang akan direklamasi telah dihibahkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ke Kementerian Perhubungan. KSOP Bau-Bau juga telah melaporkan rencana pembiayaan reklamasi kepada pimpinan di tingkat pusat. Tahir mengatakan reklamasi dinilai penting apalagi Pelabuhan Bau-Bau kini telah melayani aktivitas ekspor, sehingga akses jalan keluar kontainer menjadi kebutuhan mendesak agar arus logistik lebih lancar dan tidak bercampur dengan kendaraan penumpang. Tahir menyebutkan usulan anggaran reklamasi telah dimasukkan dalam perencanaan. KSOP Bau-Bau berharap pekerjaan tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2026. Sekarang itu kami sudah usulkan, bahkan kami sudah sampaikan buat pimpinan di pusat kalau memang diusahakan kalau bisa jalan di tahun 2026 bisa. Meski demikian, realisasi anggaran tetap menunggu kebijakan pemerintah pusat. Tahir mengakui penganggaran ditentukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan nasional. Terkait dokumen pendukung seperti studi kelayakan dan desain teknis, KSOP Bau-Bau juga telah mengusulkannya ke pusat. Namun pemenuhan dokumen tersebut tetap bergantung pada turunnya alokasi anggaran dari Kementerian Perhubungan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Komunitas Frekuensi Bau-Bau kembali gelar panggung musik untuk keempat kalinya. Konsistensi ini diharapkan mampu menjaga semangat bermusik anak-anak muda agar juga tetap produktif dan juga terhindar dari perilaku negatif. Terkait hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Harapannya mereka bisa berkarya dengan adanya kegiatan kita yang aktif ini tiap bulan. Mereka bisa buat lagu sebanyak mungkin untuk bisa disebar ke semua platform musik. Komunitas Frekuensi Bau-Bau kembali menggelar panggung gig sebagai wadah ekspresi dan pengembangan bakat musik bagi anak-anak muda di Kota Bau-Bau. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Kota Mara, Bau-Bau pada Minggu malam 1 Februari 2026 ini menjadi ruang berkarya bagi musisi pemula hingga senior yang sempat vakum akibat minimnya panggung pertunjukan.
panggung gigs digelar secara mandiri dengan konsep sederhana dan gotong royong. Seluruh peralatan dihimpun bersama oleh para pelaku musik, memanfaatkan fasilitas umum yang tersedia, termasuk akses listrik yang telah ada di lokasi kegiatan. Penggagas kegiatan Laode Muslimun Safrizal Ana menjelaskan bahwa gigs merupakan panggung musik berskala kecil yang rutin diadakan sebagai ruang silaturahmi sekaligus pembinaan kreativitas generasi muda di bidang seni musik. Awalnya dari saya sendiri Frekuensi, saya ajak anak-anak semua untuk rangkul anak-anak baru untuk kita buat gigs, buat karya-karya mereka biar ada panggungnya. Berjalan dari pihak sound menawarkan diri di volume ketiga untuk mereka mau support untuk bantu sound system tanpa biaya apapun. Gigs itu dia semacam panggung kecil, dia kayak pagelaran musik, pertunjukan musik. Jalu sapaan akrab Muslimun Safrizal menyebutkan panggung gigs telah memasuki pelaksanaan keempat dan diupayakan berlangsung secara rutin setiap bulannya. Konsistensi ini diharapkan mampu menjaga semangat bermusik anak-anak muda agar tetap produktif dan terarah. Selain sebagai ruang seni, kegiatan ini juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk terlibat. Frekuensi memberikan ruang terbuka bagi masyarakat yang ingin berjualan tanpa pungutan biaya, sehingga kegiatan musik turut memberi dampak ekonomi. Pertama, silaturahmi dari kami dan adik-adik itu makin bagus, makin terikat, ikatan makin bagus. Yang kedua, biar anak-anak itu semangat terus untuk belajar main musik dibanding mereka main-main yang lain-lain mungkin bisa merugikan lah buat mereka. Harapannya mereka bisa berkarya dengan adanya kegiatan kita yang aktif ini tiap bulan. Mereka bisa buat lagu sebanyak mungkin untuk bisa disebar ke semua platform musik. Terkait dukungan pemerintah, Jalu mengatakan pihaknya tidak menuntut banyak hal, cukup dukungan pemanfaatan tempat di Kota Mara dan jika memungkinkan bantuan alat produksi untuk menunjang keberlanjutan kegiatan. Melalui panggung gigs, Frekuensi berharap musik lokal Bau-Bau terus tumbuh dan menjadi ruang yang jelas bagi generasi muda yang bercita-cita di dunia musik. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau mulai melaksanakan operasi keselamatan Anoa 2026 hingga 15 Februari mendatang. Kantor Kesehatan Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Bau-Bau mengusulkan anggaran sebesar 10 miliar rupiah untuk reklamasi laut. Reklamasi laut ini untuk akses jalan keluar kendaraan pengangkut kontainer. Pendengar, demikianlah warta Captain pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.